few moments later. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Kendati demikian, penerapannya dalam kehidupan bernegara selalu berbeda dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1966, Pancasila ditetapkan sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno. Pada masa tersebut, Pancasila mengalami ideologisasi. Ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun saat itu, menurut Soekarno ideologi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak, Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pada masa Orde Lama, bentuk implementasi Pancasila belum diketahui terutama dalam sistem ketatanegaraan. Berikut adalah demokrasi dalam penerapan Pancasila. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1950. Nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sesuai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat masih belum dapat dilaksanakan. Alasannya adalah karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ketatanegaraan yang seperti ini membuat terjadinya ketidakstabilan pemerintahan. Selain itu, tantangan lain dari penerapan Pancasila datang dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, yang saat itu ingin mendirikan negara Islam. Demokrasi liberal pada periode 1950 hingga 1955, penerapan Pancasila lebih diarahkan sebagai demokrasi liberal. Sistem pemerintahan yang liberal ini lebih menekankan pada hak-hak individu. Pada masa ini, bermunculan berbagai aksi pemberontakan, seperti RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun, dalam bidang politik, demokrasi berjalan jauh lebih baik setelah terlaksananya pemilihan umum 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Kendati demikian, para anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini lantas menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Demokrasi terpimpin. Periode tahun 1956 sampai 1965 demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat seperti amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 1959. Oleh sebab itu, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, muncul juga politik nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai jalan tengah dari tiga ideologi besar di Indonesia. Penyimpangan Pancasila pada pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, penerapan demokrasi parlementer. Kedua, presiden hanya sebagai kepala negara. Ketiga, mengarah pada ideologi liberal. Keempat, presiden bertindak sewenang-wenang. Kelima, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan yang terakhir, presiden membentuk Nasakom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, makasih.